siapakah yang menemukan radio waktu itu? Ada yang masih ingat? Siapa? Mungkin yang di rumah? Yang di rumah kemarin kita belajar tentang menemu radio. Siapakah yang berhasil menemukan radio pertama kali? Ada yang bisa jawab? Siapa? Ya? Siapa? Oke, pinter. Dan hari ini kita belajar tentang kemarin juga pada pelajaran sebelumnya kita belajar tentang penemuan lampu lalu lintas. Apa manfaat dari penemuannya dan apa yang harus kita lakukan untuk mematuhi rambu-rambu lalu lintas tersebut? Coba kita semua pasti sudah mengenal lampu lalu lintas. Ya, kita sering lihat lampu lalu lintas kan di jalan-jalan. Ada yang masih belum pernah melihat? Bisa lihat semua ya, hampir semua tahu. Di perempatan atau di persimpangan jalan. Dan lampu lalu lintas ini terdiri dari 3 warna, merah, kuning, dan hijau. Dan setiap warna ini memiliki arti tersendiri. Kalau merah berarti kita harus apa? Ini. Kalau kuning berarti kita harus apa? Bersiap-siap atau berhati-hati. Kemudian yang hijau, jalan lurus terus. Kemudian lanjut. Tahukah kamu siapa yang menemukan lampu lalu lintas? Ada yang tahu? Dia adalah Gareth Morgan, seorang warga Amerika yang berkulit hitam yang peduli terhadap keselamatan orang lain. Ya, jadi dia menciptakan sebuah lampu lalu lintas, di mana lampu tersebut bermanfaat bagi orang lain. Nah, Morgan ini terpanggil untuk menciptakan sistem lalu lintas setelah melihat terjadinya kecelakaan antara mobil dengan kereta kuda. Dari kejadian tersebut, dia tidak mau kejadian tersebut terulang kembali. Sehingga saat ini penemu Morgan sangat bermanfaat untuk mengatur lalu lintas dan menyelamatkan pengguna jalan untuk mengurangi kecelakaan. Oke, baik. Kalian coba temukan kosakata nan baku pada kalimat tidak efektif dalam teks. Kemudian kalian perbaiki. Pada teks tersebut ada kata tidak baku. Coba kalian cari pada halaman 134. Kalian cari kosakata yang tidak baku. Oke, siapa yang mau mencoba? Satu saja, baik yang di rumah maupun di kelas. Siapa yang mau mencoba? Oke, Mas Zidan. Ya, Mas Zidan. Kosakata baku sistem, perbaikan kosakata baku sistem. Oh iya, di situ ada, kita buktikan sistem. Kata bakunya yaitu Sistem. Sistem. Kemudian yang kedua, siapa yang mau mencoba? Ya, Mbak, ayo. Enggak, kosakata bakunya enggak, perbaikan kosakata baku tidak. Ya, kata enggak tidak bakunya, kemudian kita bakukan menjadi tidak. Oke, lagi siapa yang mencoba? Aku. Ya, Mbak, ayo. Kosakata bakunya melihat. Gimana yang keras, Mbak? Kosakata baku melihat, perbaikan kosakata baku melihat. Ya, kosakata yang tidak baku yaitu melihat, kemudian yang tidak baku melihat, kemudian kita bakukan menjadi melihat. Oke, yang di rumah mau mencoba tidak? Siapa yang mau mencoba menjawab? Yang di rumah, cari kosakata yang tidak baku yang ada di bacaan tersebut. Siapa lagi yang mau mencoba? Ya, coba. Kosakata bakunya menulis, perbaikan kosakata baku menemukan. Gimana? Kosakata baku menulis, perbaikan Oh iya, kosakata baku menemukan. tidak
bakunya nemuin, kemudian dilakukan menemukan. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan. Paham ya? Paham kan? Ini kan pembelajaran yang kemarin ya. Ya paham ya sampai di sini? Lanjut ya. Nah, kira-kira kapan kosakata baku itu kita gunakan? Saat penulisan surat resmi. Ya, yang di rumah kapan? Ketika apa? Kapan kita gunakan kosakata baku itu? Ketika apa? Yang di rumah? Gimana? Ketika? Oh ya, ketika ada acara formal, kita menggunakan bahasa dengan menggunakan kosakata baku. Ada yang lain? Dengan orang yang lebih tua, dengan orang yang kita hormati, boleh. Kemudian ketika menyusun karya ilmiah. Oke, yang lain? Ada yang lain? Yang di rumah? Sudah ya? Lanjut ya, paham di sini? Oke. Mengapa kita menggunakannya? Kenapa kita harus menggunakan kosakata baku tersebut? Untuk menjunjung tinggi bahasa Indonesia. Untuk Menjunjung tinggi bahasa Indonesia. menjunjung tinggi bahasa Indonesia. Ada yang lain? Bahasa baku, kosakata baku itu kan tidak terpengaruh dengan bahasa lain. Jadi ketika kita menggunakan kosakata baku, menggunakan bahasa Indonesia yang benar, maka orang-orang itu lebih paham tentang apa yang kita ucapkan, tentang apa yang kita tuliskan. Mereka lebih paham. Ya. Jadi bahasanya tidak dicampur-campur. Ya. Paham sampai di sini? Lanjut.
kewajiban berhenti ketika adanya lampu merah. Berhenti ketika adanya lampu merah. Tidak melaksanakan kewajiban jika berhenti adanya lampu merah. Oke. Yang di rumah? Ya, tidak memakai helm tadi sudah. Betul. Ada yang lain mungkin? Ada yang lain? Ayo. Mana dia? Mungkin mau jawab? Tidak mematuhi lalu lintas. Ada yang lain? Ada yang lain? Yang di kelas mana? Berkendara sesuai kecepatan. Berkendara sesuai Kecepatan. kecepatan. Tidak melaksanakan kewajiban berkendara melebihi kecepatan. Oh. Ada yang lain mungkin? Yang di rumah? Memiliki surat-surat kendaraan yang lengkap. Ya. SIM, STNK. Harus lengkap. Oke, sekarang apakah jawabannya sudah sama dengan yang pertanyaan tadi? Sudah ya? Oke. Melaksanakan kewajiban. Kelihatan ya yang di rumah? Kelihatan apa tidak? Tidak. Nah, ini melaksanakan kewajiban. Memiliki surat-surat yang lengkap seperti SIM dan STNK. Tidak melaksanakan kewajiban yaitu berkendara tanpa menggunakan helm atau sabuk pengaman. Yang masih belum lengkap, tolong dilengkapi dulu. Sudah? Ayo yang belum segera. Yang sudah, sekarang apa akibat jika tidak melaksanakan kewajiban? Bawahnya itu diisi. Akibat jika tidak melaksanakan kewajiban. Akibatnya apa? Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab akibatnya? Bentar yang di rumah, ya. Gimana? Yang di rumah? Ya, dapat terjadinya kecelakaan atau tabrakan. Kemudian apa tadi Mas Tugel? Ya, nanti ditilang polisi kalau misalnya tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Ada yang lain yang kelas? Terjadi kemacetan. Terjadinya kemacetan. Ada yang lain? Ada yang lain? Ya. Bertabrakan dengan kendaraan yang lain. Oke, ada yang lain? Terganggunya pengendara lalu lintas. Ada yang lain lagi? Sudah? Cukup? Dapat ditilang polisi tadi sudah ada yang jawab, betul ya. Kemudian dapat membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Kemudian mengakibatkan kecelakaan, mengakibatkan luka bahkan korban jiwa. Nah ini akibatnya jika tidak melaksanakan kewajiban saat berkendara sepeda ataupun mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Yang terakhir, mengalami kerugian akibat kendaraan yang rusak. Jadi kalau misalnya kalian menabrak orang, pasti kalian akan mengganti ya, mungkin kalian langsung meninggalkan orang itu saja. Kalian harus mempunyai kewajiban untuk membantu, menolong, bahkan mengganti rugi orang tersebut. Ya, sudah lengkap jawaban kalian? Sudah? Mungkin ada yang belum ditulis. Sudah semua ya? Nah, ketika seseorang tidak melaksanakan kewajibannya di jalan raya, apakah hasil tersebut dapat mengganggu hak orang lain? Ya. Nah,
Oke, nomor 2. Ada yang mau jawab? Dilarang berjalan terus apabila mengakibatkan hambatan, gangguan, rintangan. Yang kakak jelas? Dilarang? Dilarang berjalan terus apabila mengakibatkan hambatan, gangguan, rintangan. Dilarang jalan terus apabila mengakibatkan hambatan, gangguan, rintangan. Apakah benar? Yang lain bagaimana? Oke, nomor 3 ya sekarang. Nomor 3. Ya, nomor 3. Apa? Dilarang terus pada persilangan sebidang lintasan kereta api jalur ganda wajib berhenti sesaat untuk mendapatkan kepastian aman. Ya. Betul. Bisa diulangi? Ada yang mau mencoba mengulangi? Dan jawabannya teman tadi? Banyak sekali ya? Iya. Oke. Ini. Nomor 1 yaitu tadi apa? Dilarang berjalan terus, wajib berhenti sesaat dan meneruskan perjalanan setelah mendapatkan kepastian aman dari lalu lintas arah lainnya. Yang nomor 1 ya, jadi berhenti. Kemudian nomor 2, dilarang berjalan terus apabila mengakibatkan rintangan, hambatan, gangguan. Ya, yang nomor 2, dilarang berjalan terus apabila mengakibatkan rintangan, hambatan, gangguan bagi lalu lintas dari arah lain yang wajib didahulukan. Kemudian nomor 3, dilarang berjalan terus pada persilangan-persilangan sebidang lintasan kereta api jalur tunggal. Wajib berhenti untuk mendapatkan kepastian aman. Ini juga betul tadi jawabannya. Mas siapa tadi? Yang di rumah tadi? Mas Tufel tadi. Siapa? Bunga. Oh iya, Bunga betul. Yang nomor 4, larangan masuk bagi kendaraan bermotor roda 2, tidak boleh masuk. Sudah, yang kurang lengkap dilengkapi dulu.
Kemudian kita belajar apa lagi hari ini? Rambu-rambu lalu lintas. Kemudian ada hak dan kewajiban dalam penggunaan rambu-rambu lalu lintas. Kewajibannya apa tadi? Jika kita tidak melaksanakan kewajiban kita, maka akan terjadi kecelakaan. Kemudian apa lagi? Ya, hilang. Kemudian macet. Bentar. Sampai di sini dulu. Ada yang ditanyakan? Tidak ada. Oke, baik. Oke, jadi kalian kan di jalan itu pernah melihat rambu-rambu lalu lintas ya? Nah, kira-kira manfaatnya apa bagi kita sebagai pengguna jalan raya tersebut? Manfaatnya apa? Menghindari kecelakaan. Apa? Menghindari kecelakaan. Kemudian menghindari kecelakaan, kemudian kemacetan, kemudian apa lagi? Kamu ngomong apa? Keselamatan. Apa? Keselamatan. Hah? Tunjangan keselamatan. Yang lain? Pengendara tidak betul. Terus kemudian jalannya itu lebih tertib. Ya, kalau ada rambu-rambu lalu lintas, kendaraannya lebih tertib. Kalau waktunya berhenti ya berhenti, waktunya jalan ya jalan, waktunya belok ya belok. Kalau seandainya tidak ada rambu-rambu lalu lintas, maka apa namanya jalan itu akan semeraut. Ya, ada yang berhenti jalan dan itu terjadi kemacetan. Kemudian kalian sebagai pengguna jalan, kira-kira hal apa yang harus kalian lakukan supaya kalian bisa berkendara dengan nyaman, orang lain juga nyaman, tidak merasa terganggu satu sama lain? Apa yang harus kalian lakukan? Menghindari lalu lintas. Mematuhi rambu lalu lintas. Ya, yang di rumah ya. Ada yang ditanyakan sampai di sini? Tidak ada ya? Ya. Oke, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, marilah kita berdoa dulu ya. Nah, berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Sampai di sini Bulina akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, boleh meninggalkan. Jadi untuk refleksi hari ini saya rasa alhamdulillah tadi Bu Lina sudah runtut. Kemudian meskipun Bu Lina karena kebingungan kan menyapa pada saat hybrid, kemudian kondisikan siswa pada saat berdiskusi. Nah, saya rasa itu menguras tenaga sekali. Dan untuk siswanya ini alhamdulillah untuk kolaborasinya sudah meningkat. Jadi kalau waktu daring pada saat Bu Lina dulu itu berkelompok 3-4 orang, sekarang waktu PTM karena memang kondisinya seperti ini, jadi kemarin kita sepakati hanya satu kelompok 2 orang dengan berpasangan seperti itu. Nah, alhamdulillahnya tadi itu siswa sudah mulai berdiskusi, sudah tampak diskusinya, meskipun ada beberapa siswa yang kelewat batas jadi sampai meninggalkan kursinya, tapi karena memang itu muncul dari hasratnya mereka sendiri pengen diskusinya itu bisa diskusinya bisa berjalan dengan lancar dengan temannya, makanya siswanya itu tadi pengennya mau berdiskusi bergelombol gitu, tapi untungnya Bu Lina lekas mengingatkan enggak usah, tetap di tempatnya saja gitu. Nah, mungkin kalau dari saya itu
ini komunikasinya siswa dan kolaborasinya siswa sudah alhamdulillah sudah meningkat, Bu. Meskipun pada saat daring kemarin itu siswanya memang rame banget waktu daring ya, tapi karena ini fokusnya juga anak-anak melihat temannya di layar, jadi ya anak-anak masih menunggu. Nah, jadi untuk ramenya sudah, diskusinya sudah mulai rame. Hanya saja itu tadi mungkin anak-anak masih pengennya bersama-sama, tapi karena memang kondisi seperti ini ya mau tidak mau ya sudahlah, diskusinya berjauh-jauhan gitu. Terus untuk sharing teks dan jam bikin teksnya tadi sudah semua ada dan runtut. Untuk gurunya juga sudah runtut dan siswanya sudah lebih baik daripada yang kemarin. Itu saja sih, Bu. Kalau menurut saya sekarang Bu Lina boleh menceritakan sebagai guru bagaimana tadi dibandingkan waktu daring atau PTM, lebih enak mana sebenarnya? Oke, baik, terima kasih Bu Ariska. Untuk pembelajaran hybrid learning ini sebenarnya kita lebih senang karena bisa bertemu dengan anak-anak secara langsung. Akan tetapi kendalanya yaitu kita harus vikon juga di rumah. Jadi kita harus membagi fokus antara menyapa yang ada di layar laptop yang di rumah itu dengan yang di kelas. Kemudian juga perangkatnya juga kita sudah menyiapkan sebaik mungkin. Akan tetapi di lapangan kadang masih ada saja kendalanya seperti itu, entah itu baik internetnya, entah itu baik trouble di hardwarenya, pasti ada yang seperti itu. Kemudian untuk hybrid learning ini alhamdulillah anak-anak sudah bisa untuk berdiskusi kelompok meskipun ada jarak. Kita membatasi supaya supaya prokesnya anak-anak juga tetap terjaga dan pembelajaran itu bisa jalan dengan lancar seperti itu. Kemudian kalau kesulitannya apa ya, Bu? Kesulitannya yaitu tadi membagi fokus yang pertama, dan yang kedua perangkat itu tadi trouble, karena memang kita di ruang kelas satu guru dengan sedemikian rupa perangkat yang kita siapkan, dan juga kita harus mengondisikan anak-anak baik yang di kelas maupun yang di rumah. Itu saja yang kesulitan dari kami. Apakah untuk yang hybrid ini akan seterusnya, Kak, Bu? Atau masih menunggu keputusan dari Dignas lagi? Untuk hybrid ini memang ini masih 25% yang ikut hybrid learning. Kemudian untuk selanjutnya itu kita masih menunggu keputusan dari dinas. Entah nanti biasanya itu kalau sudah baik, sudah terkondisikan nanti akan ditambah 50% dan itu juga akan ditambah-tambah lagi ya. Semoga saja semua anak bisa melakukan PTM. Seperti itu. Ini tadi berarti yang datang berapa? 13 atau 15 ya? Yang datang 13 anak datang 13. Karena memang Bu Ariska sedang sakit, jadi hari ini kelasnya digabung dengan kelas saya. Baik, Bu, ada lagi? Sudah cukup. Sudah cukup. Oke, baik. Terima kasih, Bu Lina, untuk refleksi hari ini. Meskipun guru mitra yang lain masih berhalangan hadir, kita masih bisa membuka kelas sesuai dengan jadwal yang sudah kita tentukan bersama. Oke, baik, Bu Lina, terima kasih. Ya, sama-sama, Bu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.